Perkenalkan, nama saya Indah Lutfiatul Azra dengan NIM 22841400021, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Antropologi Dasar. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi dari Keraton Kesepuhan Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etnografi. Etnografi merupakan suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Etnografi juga dikenal sebagai bagian dari ilmu sejarah yang mempelajari tentang masyarakat, kelompok etnis, dan formasi etnis lainnya. Etnografi sering diterapkan untuk mengumpulkan data empiris tentang masyarakat dan budaya manusia. Pengumpulan data biasanya dilakukan melalui pengamatan partisipan, wawancara, kuesioner, dan lain-lainnya. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari melalui tulisan. Observasi merupakan suatu pengamatan atau pengujian pada objek tertentu untuk mengumpulkan fakta, data, hingga nilai dari objek tersebut. Selain itu, observasi juga dipahami sebagai aktivitas pengamatan dengan metode yang sistematis untuk memperoleh data-data. Kemudian, data tersebut dicatat atau direkam sebagai temuan lapangan. Selanjutnya, dalam proses penelitian, data-data yang didapat dari hasil observasi kemudian akan dianalisis dengan beragam teori. Dari hasil analisis tersebut akan tergambar deskripsi objek hingga berbagai pengaruh dan dampaknya. Narasumber yang saya wawancarai yaitu nama Iman Sugiman, umur 57 tahun, pekerjaan Kepala Bagian Pemandu Wisata dan Informasi Keraton Kesepuhan Cirebon. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pakungwati? Yang kedua, siapa yang mendirikan Keraton Kesepuhan Cirebon? Yang ketiga, kapan Kesultanan Cirebon didirikan? Yang keempat, bagaimana proses masuknya Islam ke Kerajaan Cirebon? Yang kelima, kenapa Kerajaan Cirebon dibagi menjadi dua, yaitu Kesepuhan Cirebon dan Kanoman Cirebon? Yang keenam, kenapa bisa dinamakan dengan keraton? Yang ketujuh yaitu bagaimana kondisi Kerajaan Cirebon setelah masuknya pengaruh dari VOC dan pada abad keberapakah itu? Jawaban dari pertanyaan yang nomor 1 yaitu Pakungwati ini berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu udang perempuan. Pakung yang berarti udang, sedangkan wati yaitu perempuan. Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana mempunyai putri yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Karena posisi Cirebon itu di pinggir laut, yang dahulu para nelayannya selain menghasilkan cumi-cumi dan ikan, para nelayan tersebut juga menghasilkan banyak udang yang kecil-kecil atau yang biasa kita sebut sebagai rebon. Cirebon itu berasal dari kata cai dan rebon. Jawaban dari nomor 2 yaitu Keraton Kesepuhan Cirebon ini dibangun oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pertumbuhan dan perkembangan pesat ini dialami pada masa kerajaan yang diperintah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Jawaban dari pertanyaan nomor 3 yaitu Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu keraton ini yang berdiri kurang lebih 600 tahun. Tugas Syarif Hidayatullah selain menjadi raja, beliau juga diutus oleh wali untuk mengislamkan di tanah Sunda yang dahulu sebelum itu Pulau Jawa mayoritas Islam. Tugas Sunan Gunung Jati untuk dakwah dan syiah di Jawa bagian kulon atau yang biasa disebut dengan Jawa Barat termasuk kakeknya sendiri, yaitu
Prabu Siliwangi, yang dimana masih di daerah kerajaan Hindu. Yang konon Prabu Siliwangi sudah melakukan syahadat. Sampai sekarang pun makam Prabu Siliwangi masih misterius atau tidak diketahui. Kemudian keraton dibangun sebagai sentranya atau pusatnya penyebaran agama Islam. Simbol-simbol di atas bangunan seperti bangunan bata berwarna merah ini dinamakan sebagai Siti Inggil. Bangunan ini merupakan perpaduan pada zaman Hindu ke Islam. Jawaban dari pertanyaan nomor 5 yaitu adanya campur tangan Mataram dan Banten terhadap kerajaan Islam Cirebon membuat pecahnya kerajaan tersebut pada abad ke-17 Masehi menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Selanjutnya pada tahun 1697 Kesepuhan pecah menjadi Kesepuhan dan Keceribonan. Hal ini terjadi karena adanya campur tangan dari VOC. Jawaban nomor 6 yaitu keraton ini berasal dari kata keratuan yang dimana kata dasarnya yaitu ratu. Ratu dalam bahasa Jawa artinya raja, jadi kerajaan merupakan rumah raja atau tempat kediaman raja. Keraton mempunyai nama lain yaitu istana, sedangkan makam raja-raja yang sudah meninggal dinamakan astana. Di Cirebon dinamakan dengan Astana Gunung Jati. Jawaban dari pertanyaan nomor 7 yaitu masuknya VOC ke tanah Jawa ini mempengaruhi raja-raja dengan cara diberikannya hadiah sehingga menyebabkan terpecahnya dua kerajaan di Cirebon ini. Bahkan di Keraton Cirebon ini masih ada peninggalan-peninggalan Belanda, salah satunya yaitu senjata-senjata rampasan dari Belanda. Terdapat lampu-lampu dari Belanda. Hasil observasi, saya melakukan observasi tema ini dengan datang langsung ke Keraton Kesepuhan Cirebon. Saya melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bagian Pemandu Wisata dan Informasi, sehingga saya mendapatkan banyak sekali informasi mengenai Keraton Cirebon. Saya memang tidak bisa melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya keratonan ini, tetapi saya diberikan informasi-informasi yang sangat banyak mengenai keratonan ini. Saya melakukan observasi ini pada hari Jumat 16 Desember 2022 di Keratonan Kesepuhan Cirebon.